Perkenalkan, nama saya Sinta Christine, NIM 1910416843, jurusan manajemen. Di sini saya akan membahas bab 7, yaitu strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Strategi non-pasar untuk arena pemerintah. Bagi banyak perusahaan dan industri, aturan main ditetapkan oleh undang-undang selama 65 tahun. Glass-Steagall ACT memberlakukan tembok antara perbankan, asuransi, dan industri sekuritas. Dan setelah beberapa dekade, upaya oleh anggota industri tindakan tersebut dicabut pada tahun 1999 oleh Graham Leach Blundell ACT. Tanggapan tindakan non-pasar. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki pengaruh terhadap isu-isu non-pasar sejauh kepentingan perusahaan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat. Namun dalam jangka pendek, perusahaan dan kepentingan lainnya seperti serikat pekerja, dan aktivis dapat memiliki pengaruh yang lebih besar. Sasaran bisnis dan kepentingan publik. Salah satu kritik terhadap tindakan non-pasar oleh bisnis adalah tindakan non-pasar yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Apa yang menjadi kepentingan umum seringkali menjadi subjek ketidaksepakatan yang mendasar. Kekuasaan yang tidak beralasan. Di Austin v. Michigan Chamber of Commerce 494 US 652 tahun 1990, Mahkamah Agung menegakkan hukum Michigan yang melarang perusahaan untuk melakukan pengeluaran independen atas nama seorang kandidat. Justice Thurgood Marshall menulis untuk mayoritas mengacu pada efek korosif dan distoris dari kumpulan kekayaan yang sangat besar yang diakumulasi dengan bantuan yang diberi perusahaan. Kepemilikan manajemen. Kritik ketiga terhadap aktivitas non-pasar bisnis berfokus pada manipulasi. Manipulasi dapat mengambil dua bentuk dasar. Seseorang melibatkan representasi yang keliru atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan pada ketidaktahuan, ketakutan atau bias, sebagaimana dibahas di bab 8. Memberikan informasi yang salah satu menyesatkan tidak akan dapat memberi manfaat dalam jangka panjang. Manajer dan strategi non-pasar. Karena pentingnya masalah non-pasar bagi kinerja perusahaan, tanggung jawab untuk merumuskan strategi non-pasar pada akhirnya terletak pada manajemen. Dari level bawah perusahaan, masalah non-pasar sering dilihat sebagai komplikasi yang disesalkan yang mengurangi otonomi dan membuat sakit kepala. Berdasarkan bagian 1 dan bab 6, analisis non-pasar mencakup komponen-komponen berikut. 1. Menilai karakteristik masalah dan di mana posisinya dalam siklus hidupnya. 2. Mengidentifikasi kepentingan yang terpengaruh oleh masalah tersebut. 3. Menilai motivasi dan insentif. 4. Menganalisis kemungkinan permintaan dan penawaran tindakan non-pasar. 5. Menilai sifat politik dari masalah tersebut. 6. Mengidentifikasi arena kelembagaan di mana masalah akan ditangani. 7. Menilai karakteristik kelembagaan. 8. Mengidentifikasi pemangku kepentingan kelembagaan dan konstitusional lainnya serta kepentingan kebijakan. Tujuan. Spesifikasi tujuan adalah komponen penting dari strategi non-pasar, tidak hanya karena tujuan memfokuskan perhatian tetapi juga karena mereka mempengaruhi kepentingan mana yang akan selaras dengan dan melawan perusahaan. Pemilihan arena institusional. Di arena mana kelembagaan masalah non-pasar ditangani, biasanya ditentukan oleh kekuatan yang menetapkan masalah tersebut dalam agenda perusahaan. Boeing tidak punya alternatif selain mengatasi masalah sewa asing di Kongres. Namun dalam beberapa kasus, perusahaan memiliki kesempatan untuk memilih arena kelembagaan. Pilihan strategi non-pasar. Strategi adalah hubungan antara tujuan dan tindakan spesifik yang diambil untuk mencapainya. Ketika ada persaingan antar kepentingan, seperti dalam kasus politik kelompok kepentingan, efektivitas suatu strategi bergantung pada strategi pihak lain yang aktif dalam masalah tersebut. Strategi unilateral dan koasil. Sebuah perusahaan mungkin memiliki pilihan antara membentuk koalisi atau bertindak secara sepihak untuk mengatasi suatu masalah.
Jika masalah tersebut dapat meningkatkan permintaan industri, perusahaan dalam industri tersebut memiliki kepentingan yang selaras. Aset non-pasar. Perusahaan dan kelompok kepentingan membangun strategi mereka di atas aset non-pasar. Akses kepada pemegang jabatan kelembagaan merupakan aset penting untuk dikembangkan dan dipelihara. Akses ke anggota Kongres merupakan syarat yang diperlukan untuk lobi yang efektif. Rantai sewa. Aset non-pasar yang penting adalah keselarasan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan konstituen, pemegang kantor pemerintah. Nilai aset ini bergantung pada jumlah orang yang terkena dampak, sumber daya mereka, dan cakupan yuridiksi politik mereka. Penerapan strategi non-pasar berkaitan dengan pemilihan tindakan tertentu dan penugasan tugas kepada unit organisasi dan manajer individu. Ini dapat melibatkan menunjuk manajer untuk melodi di Washington, menjalankan strategi akar rumput, menyewa firma hukum Washington untuk memberikan nasihat teknis tentang masalah legislatif atau membentuk koalisi ad hoc. Memahami hasil. Dalam merumuskan strategi non-pasar untuk diterapkan di arena kelembagaan, ada baiknya memiliki strategi tentang bagaimana lembaga mengambil keputusan. Contoh Bain di bab 6 memberikan teori hasil berdasarkan kekuatan dan efektivitas kepentingan. Strategi non-pasar umum. 3 strategi non-pasar generik adalah representasi, pembangunan mayoritas, dan penyediaan informasi. Strategi-strategi ini tidak eksklusif satu sama lain, tetapi dapat digunakan bersama jika ada sinergi. Strategi representasi. Strategi representasi didasarkan pada hubungan antara pemegang jabatan terpilih dan konstituen mereka. Karena anggota Kongres terkait pada pemilihan ulang, mereka tertarik untuk melayani konstituennya. Perumusan strategi masalah. Toshiba adalah karakteristik politik klien, karena sanksi tampaknya tidak dapat dihindari. Status quo yang relevan adalah bahwa sanksi akan diberlakukan dan tujuan Toshiba adalah untuk membatasinya. Banyak poros. Legislatif AS lebih rumit daripada contoh yang baru saja dipertimbangkan. Karena memiliki banyak poros, pertama ini adalah sistem bikameral yang mengharuskan DPR dan Senat mengesahkan RUU dalam bahasa yang identik sebelum menjadi undang-undang. Berbagai poros politik publik dan swasta dan pengaturan diri. Untuk mengilustrasikan pentingnya berbagai poros, pertimbangan versi sederhana dari struktur kelembagaan di Amerika Serikat seperti yang digambarkan pada gambar 7-4. Pertimbangannya ruang kebijakan unidimensi yang sesuai dengan ketatnya peraturan lingkungan perusahaan dalam suatu industri dengan poin ideal pembuat undang-undang yang disusun dari 0 hingga 100 dalam peningkatan 1 unit. Pengaturan agenda. Jika proses legislatif terbuka sehingga membuat undang-undang dapat dengan mudah menawarkan amandemen, dan jika tidak ada rekrumen suara, alternatif pemenang biasanya terletak di pusat di antara preferensi legislator, seperti pada contoh waktu musim panas di lampiran B. Strategi informasional. Informasi adalah sumber yang berharga secara politis. Informasi memungkinkan pemegang jabatan untuk melayani konstituen mereka dengan lebih baik dan mengejar kepentingan kebijakan mereka. Pejabat publik sebagai sasaran strategi non-pasar. Dalam politik publik, strategi non-pasar pada akhirnya diarahkan pada pemegang jabatan pemerintah yang seringkali berada dalam pengaturan keputusan kolektif seperti badan legislatif atau komisi pengatur, lembaga, dan daya tanggap. Pilihan di antara 3 strategi non-pasar generik bergantung pada kepentingan yang terlibat dalam masalah dan lembaga di arena mana masalah akan ditangani. Kepentingan klien dan politik kelompok kepentingan. Pilihan di antara strategi non-pasar
terkait dengan sifat politik suatu masalah, seperti yang dicirikan dalam matriks Wilson-Lowy yang disajikan dalam bab 6. Dalam politik klien, keuntungan terkonsentrasi pada klien, sedangkan kerugian didistribusikan secara luas. Terima kasih.